Jadi kalau Komeng saja, satu orang Komeng itu perolehannya 5,4 juta suara gitu ya. Ya minimal PSI akan mendapatkan suara 5,4 juta. Ditambah dengan daerah-daerah lain, kalau kemudian di Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya, dan Kalimantan, Sumatera dan sebagainya, itu jangan-jangan suaranya jadi sangat-sangat signifikan untuk PSI gitu ya. Selamat malam semuanya. Di pemilu tahun 2024 ini ada satu fenomena baru yang ini menabrak arus, menabrak formula-formula atau rumus-rumus pemilu. Yaitu kemunculan seorang Komeng Uhuy yang kemudian mendapatkan suara yang sangat-sangat fantastis, yaitu 5,4 juta suara. Dan peraihan hasil suara Komeng ini mendapat perhatian banyak orang karena nampak menjadi tren gitu ya. Bahkan di hari pencoblosan itu jadi banyak orang yang terkaget-kaget karena ada foto Komeng dan kemudian dicoblos. Ini menjadi satu fenomena baru yang layak untuk kita pelajari atau bahkan mungkin bisa dijadikan uji coba politik untuk pemilu tahun selanjutnya. Karena Komeng ini menabrak arus gitu. Dia tidak pasang baliho di mana-mana seperti anggota caleg-caleg yang lain atau DPD yang lain gitu ya. Dan kemudian dia juga tidak bagi-bagi bansos atau bagi-bagi amplop. Tidak ada tim ses nampaknya. Atau kalaupun ada mungkin ya nggak kelihatan atau sangat-sangat minim sekali. Jadi modal Komeng hanya foto yang agak miring sedikit, Komeng Uhuy, dan kemudian gara-gara itu dia mendapatkan suara yang sangat-sangat fantastis. Sementara sebaliknya PSI masih menggunakan rumus-rumus pemilu yang sama gitu ya. Yaitu dengan baliho yang begitu banyak di berbagai daerah dipasang sangat rapi sekali gitu ya. Partai Jokowi, Partai Kaisang Jokowi dan sebagainya, ada foto Pak Jokowi, Kaisang dan tokoh-tokoh lain gitu ya, yang dipasang sepanjang jalan protokol di Pulau Jawa ini sangat masif sekali. Kalau kita jalan ketika musim kampanye gitu ya, dari Surabaya sampai Jakarta kalau nggak lewat tol, itu sepanjang jalan pasti kita akan menemui ribuan baliho dari partai PSI. Besar-besar gitu ya, ada yang kecil juga tapi banyak sekali. Dan itulah yang kemudian mungkin membuat PSI secara resmi itu biaya politiknya, biaya kampanye tahun 2024 ini menjadi yang tertinggi nomor 3 setelah PDI Perjuangan dan Gerindra. Karena modal PSI, modal kampanye itu minimal 80 miliar katanya. Yang resmi gitu ya, yang nggak resmi kita nggak tahu gitu ya. Tapi dari sini saja dia bisa menjadi partai dengan anggaran atau modal terbesar nomor 3 setelah PDIP dan Gerindra. Tapi ternyata suara yang bisa diraih oleh PSI secara nasional itu tidak lebih besar dibandingkan suara satu orang Komeng. Komeng bisa mendapatkan 5,4 juta suara, sementara PSI hanya 4,2 juta suara. Artian ada gap lebih dari 1 juta suara, padahal Komeng itu hanya dipilih di Jawa Barat. Seandainya Komeng ini bisa maju untuk tingkat nasional, seandainya DPD ada DPD nasional, ya mungkin dia bisa mendapatkan lebih dari ini. Karena di Jawa Barat saja dia sudah mendapatkan 5,4 juta suara. Dan kemudian ini menjadi bahasan menarik banyak orang yang kemudian tertarik untuk melihat fenomena Komeng. Itu karena mungkin ada orang yang beranggapan bahwa Komeng itu modal foto yang nyeleneh di surat suara dan itu menjadi pembeda dibandingkan yang lain yang formal, resmi, dan serius semua gitu ya. Komeng miring dikit langsung joblos. Tapi lebih dari itu saya melihat Komeng ini tidak hanya bermodalkan foto gitu, karena Komeng ini adalah salah satu legenda pelawak di Indonesia yang memang banyak orang tahu, dan kemudian secara pemberitaan di media massa dia relatif tidak punya masalah gitu ya. Keluarganya tidak ada masalah, dia juga tidak bermasalah. Seingat saya juga dia tidak ada masalah-masalah hukum atau nggak ada drama-drama berarti di media massa. Tidak seperti artis-artis yang lain gitu ya, yang lebih banyak dramanya dibandingkan karyanya. Kalau kita bicara soal Komeng, kita selalu ingat dia adalah pelawak yang sangat-sangat lucu gitu ya. Dan kemudian dia tidak punya masalah dengan kita, dengan masyarakat gitu ya. Jadi dia ini seperti bisa menyenangkan semua orang. Maka ketika dia muncul itu bisa memenangkan hati banyak orang, karena ternyata kemunculan Komeng bahkan
bisa membuat orang jadi lebih percaya kepada Komeng dibandingkan orang-orang lain yang tidak dia kenal. Meskipun Komeng profesinya sebagai pelawak gitu ya, tapi karena dia mungkin tidak ada masalah, tidak ada drama, tidak ada kasus-kasus yang berarti selama dia berkarir, dia ternyata bisa lebih dipercaya dibandingkan orang-orang lain yang tidak mereka kenal, tidak dikenal oleh masyarakat, dan kemudian juga tidak tahu mereka ini profesinya sebagai apa. Dan bukan suatu yang berlebihan kalau kemudian saya bilang bahwa untuk di daerah-daerah, di masyarakat pedesaan, saya curiga Komeng ini lebih dikenal dibandingkan Kaisang, karena nggak semua orang tahu anak Presiden Jokowi namanya siapa, gitu ya. Dan sementara Komeng ini pengenalannya sudah sangat-sangat tinggi dan hampir semua orang nampaknya kenal Komeng itu siapa. Jadi dari modal sosial atau modal Komeng yang bisa menyenangkan hati semua orang, yang dia bisa bikin orang-orang ketawa, bahagia, bikin orang senang gitu ya, itu ternyata sangat-sangat berarti sekali bagi masyarakat. Sehingga ketika dia muncul di kertas suara, dia kemudian dipilih oleh 5,4 juta orang. Orang jadi kayak gak keberatan untuk nyoblos Komeng karena dia nggak ada masalah gitu ya. Dia pelawak dan dia oke, dia nggak ada kasus hukum, ya udah dia dipilih. Sementara Kaisang gitu ya, kalau kita mau bandingkan dengan Kaisang memang tidak sesuai karena Kaisang adalah ketua partai, Komeng bukan gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari hasil suara PSI dengan Komeng ini kan agak-agak mirip sekali, sehingga layak untuk kita kemudian bandingkan atau sandingkan gitu ya. Kaisang setahu saya gitu ya, dia tidak punya modal sosial yang besar. Dia hampir tidak punya modal sosial. Sehingga kalau kemudian kita tanya kepada orang-orang, kalau ini dilakukan survei gitu ya, Anda tahu Kaisang atau tahu anak presiden? Mungkin ada orang yang tahu, ada orang yang nggak tahu. Tapi kalau kemudian setelah itu pertanyaannya, ini Kaisang sebagai apa selain sebagai anak presiden? Nggak ada orang tahu. Sementara kalau Komeng, dia ya komedian, mungkin orang-orang masih ingat dengan jokes-jokesnya atau lawakan-lawakannya, dan itu menjadi satu modal sosial yang begitu besar, yang kemudian mampu untuk membuat Komeng mendapatkan suara yang sangat-sangat fantastis. Jadi di masyarakat kita, kalau kemudian ada orang yang punya modal sosial yang begitu besar seperti Komeng, ternyata ngelucu atau ngelawak itu juga menjadi bagian dari modal sosial gitu ya, itu ternyata lebih berarti ya. Minimal ini bisa untuk kemudian menyemangati kita sebagai orang-orang biasa yang bukan anak konglomerat, bukan anak pejabat, bukan anak presiden gitu ya. Orang-orang yang ternyata punya modal sosial itu lebih bisa dihargai dibandingkan dari orang-orang yang menjadi keluarga pejabat atau keluarga presiden. Karena seandainya Kaisang maju di caleg DPD juga atau bertarung melawan Komeng, saya curiga Komeng lebih menang juga gitu ya. Komeng tetap akan mendapatkan suara lebih besar dibandingkan Kaisang, atau bahkan kalau ini kemudian diadu sebagai calon gubernur. Ini menarik untuk kemudian kita pelajari gitu ya, pola pikir masyarakat Indonesia itu seperti apa gitu. Karena kalau kita ngelihat dari sisi Gibran sebagai anak presiden gitu ya, ketika dia maju sebagai cawapres, dia tetap butuh modal bansos gitu ya, pengerahan bansos di mana-mana, seperti Airlangga, Zulkifli Hasan sebagai menteri atau ketua umum partai juga bagi-bagi bansos untuk pengenalan anak presiden gitu ya. Ini yang kasih bansos Pak Jokowi, nanti anak Pak Jokowi maju, itu kan pengenalan gitu ya. Jadi Gibran sekalipun anak presiden, tetap dia perlu modal bansos untuk bagian dari pengenalan kepada masyarakat, agar masyarakat berterima kasih kepada Pak Jokowi dan kemudian mau untuk memilih anaknya sebagai cawapres. Tapi Komeng ini di level yang berbeda gitu ya. Dia sudah punya modal sosial sehingga tidak perlu modal bansos lagi. Jadi fenomena Komeng ini bagi saya menarik untuk kemudian dijadikan uji coba politik gitu ya. Mungkin PSI tertarik untuk kemudian menarik Komeng gitu, karena Jokowi dan anaknya ternyata di tahun 2024 ini terbukti tidak berhasil mengangkat suara PSI. Ya ada kenaikan tapi nggak signifikan gitu ya, dengan modal yang begitu besar, bahkan top 3 gitu ya, modal terbesar, kemudian sudah pasang baliho di mana-mana, partai Jokowi di branding sebagai partainya Jokowi, ternyata itu tidak mampu untuk kemudian membuat suara PSI lolos ke Senayan. Jadi dengan kemunculan fenomena Komeng ini, saya terus terang tertarik untuk kemudian mengusulkan kepada PSI bagaimana kalau Komeng dijadikan ketua partai PSI. Ini pasti akan menjadi satu
satu fenomena politik yang baru gitu. Karena PS ini kan kita kenal sebagai partai yang kerap melakukan uji coba politik gitu ya. Yang awal-awalnya ketua partainya mbak-mbak cantik, Grace Natali, seorang presenter, mbak-mbak cantik gitu ya. Terus kemudian ternyata gagal, diubah banting setir dengan mas-mas ganteng, Giring Ganesa atau Giring Niji, anak band yang punya banyak pengikut gitu ya. Dari perempuan ke laki, laki-laki ganteng gitu kan. Terus kemudian ternyata juga kurang menarik perhatian sampai di akhir-akhir kemudian digantikan oleh anak presiden, yaitu Kaisang gitu. Tapi ternyata itu pun tidak mampu untuk membuat suara PSI naik signifikan atau lolos ke Senayan. Jadi dengan kemunculan fenomena Komeng ini, jangan-jangan gitu ya, kalau Komeng dipimpin oleh kalau PSI dipimpin oleh Komeng, ini mampu untuk menaikkan suara PSI di seluruh provinsi di Indonesia gitu. Karena sekali lagi Komeng sudah punya modal sosial yang begitu luar biasa, yaitu bisa membuat masyarakat atau orang-orang bahagia. Sehingga kalau dia muncul sebagai ketua umum partai PSI, saya curiga dia akan menjadi satu ketua umum partai yang jauh lebih dekat ke rakyat dibandingkan ketum-ketum partai yang lain. Saya curiga gitu ya. Jadi ya gimana kalau Komeng ini jadi ketua PSI selanjutnya gitu, karena Kaisang dan sebagai anak Jokowi ternyata ya juga tidak mampu untuk kemudian membuat PSI lolos ke Senayan gitu ya. Tapi Komeng terbukti suaranya, perolehannya jauh lebih besar dibandingkan perolehan suara PSI se-Indonesia. Jadi kalau Komeng saja, satu orang Komeng itu perolehannya 5,4 juta suara gitu ya. Ya minimal PSI akan mendapatkan suara 5,4 juta. Ditambah dengan daerah-daerah lain, kalau kemudian di Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya, dan Kalimantan, Sumatera dan sebagainya, itu jangan-jangan suaranya jadi sangat-sangat signifikan untuk PSI gitu ya. Jadi ya gak ada salahnya untuk kemudian dilakukan uji coba. Tapi kalau memang PSI tidak mau gitu ya, saya sarankan kepada partai-partai lain. Ya terserahlah partai apa, partai Garuda, partai Gelora, atau bahkan mungkin Perindo, Pak Haritanu, mungkin mana tahu gitu ya tertarik untuk menjadikan Komeng sebagai ketua umum partai, ya mana tahu gitu ya bisa membuat perolehan suara partai ini menjadi sangat-sangat signifikan. Karena minimal sudah terbukti di Jawa Barat, tinggal provinsi-provinsi lain bagaimana mereka merespon fenomena seorang Komeng ini. Ini adalah usulan serius, meskipun terlihat bercanda, tapi ini serius sekali karena kemunculan atau fenomena Komeng ini menjadi satu catatan politik tersendiri yang mungkin ini akan mengubah peta politik selanjutnya. Ya kalau untuk urusan Komeng sebagai calon presiden atau calon wakil presiden itu terlalu jauh lah kayaknya. Calon gubernur mungkin masih bisa gitu ya, gubernur Jawa Barat, wakil gubernur Jawa Barat mungkin bisa gitu. Deddy Mizwar dulu terbukti bisa kan jadi calon wakil gubernur, jadi ya mungkin bisa Komeng sebagai calon wakil gubernur, dan itu akan menjadi catatan tersendiri yang ya kita bisa kita pelajari untuk politik Indonesia yang lebih uhuy di masa yang akan datang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.